Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu kali ini mengenai materi bab 15. Untuk materi bab 15 bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai membuat tampilan. Tampilan, seperti halnya tabel, dia merupakan objek dari database. Namun tampilan dia bukan merupakan tabel nyata, melainkan tampilan adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lainnya. Tampilan sendiri itu dia tidak mengandung data dan kemudian berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat ataupun diubah. Tabel di mana tampilan didasarkan itu dia disebut sebagai tabel dasar. Tampilan adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia untuk create dari tampilannya, create view employees. Dimana di sini dia dalam pernyataan select diambil dari from employees seperti ini. Dan kemudian nanti bisa kita select all from view employees untuk melihat isi-isinya. Nah, di sini saya akan cobakan untuk yang dua query ini di dalam run SQL command line-nya. Nah, di sini di run SQL command line-nya sebelumnya saya juga sudah connect dengan user yang sudah saya buat sebelumnya pada video-video sebelumnya. Ini dia, bisa dilihat show usernya sudah sesuai. Kemudian sini langsung saja saya cobakan untuk dua buah contoh ini. Nah, seperti ini dia sudah dibuat tampilannya. Sekarang bisa kita select all from tampilan yang sudah kita buat tadi. Tulis nama tampilannya yaitu view employees. Nah, seperti ini dia. Di sini saya coba set line size dulu ya. Nah, ini dia untuk tampilannya, isi dari tampilannya seperti ini. Sesuai dengan yang kita masukkan di pernyataan create tadi. Kemudian selanjutnya tampilan itu dia fungsinya untuk membatasi akses ke data tabel dasar, karena tampilan dapat menampilkan kolom selektif dari tabelnya. Kemudian, tampilan juga dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misal di sini, pembuat tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Pengguna tampilan tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna melalui tampilan berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Kemudian tampilan dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel
kemudian memberikan kemandirian data bagi penggunanya. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda, di mana di sini tampilan dia memberi akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Nah, untuk membuat tampilan, kita bisa menggunakan subquery dalam pernyataan create view, seperti contoh yang sudah saya cobakan tadi, di mana sintaks dari pernyataan tampilan dia seperti ini. Ini dia untuk sintaks dari create view-nya. Nah, dalam membuat tampilan, dia ada beberapa kata kunci yang bisa digunakan. Yang pertama di sini or replace, ini dia fungsinya untuk menciptakan kembali tampilan jika dia sudah ada. Kemudian ada kata kunci force, itu dia fungsinya untuk membuat tampilan apakah tabel dasarnya ada atau tidak. Kemudian ada no force, ini dia membuat tampilan hanya jika tabel dasarnya ada atau defaultnya. Kemudian ada lagi yang namakan sebagai view name, yaitu dia untuk menentukan nama tampilannya. Kemudian alias untuk menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih oleh query tampilan. Kemudian subquery. Subquery ini dia adalah apakah pernyataan select-nya lengkap. Kita dapat menggunakan alias untuk kolom dalam daftar select, dan kemudian subquery dapat berisi sintaks select yang kompleksnya. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai with check option. Ini dia berfungsi untuk menentukan bahwa baris tetap dapat diakses oleh tampilan setelah memasukkan atau memperbarui operasi. Kemudian constraint, ini dia fungsinya adalah apakah nama tersebut dia ditetapkan untuk constraint check option. Kemudian yang terakhir ada with read only. Ini dia fungsinya untuk memastikan tidak ada operasi DML yang dapat dilakukan pada tampilan tersebut. Nah, contoh di sini ada lagi create or replace view Euro countries. Nama tampilannya adalah view Euro countries. S penggunaan alias baru pernyataan select-nya seperti ini. Kemudian di sini nanti setelah dibuat tampilannya bisa kita select all from tampilan yang sudah dibuat tadi. Kemudian bisa menggunakan order by juga seperti ini. Kemudian di sini saya cobakan untuk yang contoh berikut ini. Nah, di sini tampilannya sudah dibuat ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan tampilkan lagi dia tampilan sudah dibuat dengan menggunakan pernyataan select. Dia select all from, baru kita tulis nama dari tampilan yang sudah dibuat tadi.
ini dia hasilnya. Di sini saya set line size dulu dia biar tampilannya lebih rapi. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan dari menampilkan tampilan yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan order by juga, yaitu dia diurutkan berdasarkan nama dari negaranya. Nah, ini bisa dilihat ya, urutannya dia sesuai. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk panduan mengenai membuat tampilan, subquery yang mendefinisikan tampilan itu dia dapat berisi sintaks select yang kompleks. Kemudian untuk alasan kinerja, subquery yang menentukan tampilan tidak boleh mengandung klausa order by. Klausa order by itu dia paling tepat ditentukan saat kita mengambil data dari tampilannya, seperti halnya contoh yang tadi. Kemudian kita juga dapat menggunakan opsi or replace untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan kepadanya. Kemudian di sini juga dapat menggunakan alias yang digunakan untuk nama kolom di dalam subquery-nya. Mengenai fitur create view, dua klasifikasi pandangan digunakan, yaitu dia ada sederhana dan juga kompleks. Nah, berikut ini terdapat tabel yang merangkum fitur-fitur dari setiap tampilannya. Nah, untuk tampilan sederhana, dia jumlah tabel yang digunakan adalah 1, sedangkan untuk tampilan rumit, dia menggunakan jumlah tabelnya adalah 1 atau lebih. Itu dia adalah jumlah tabel yang digunakan untuk mengambil data. Kemudian tampilan sederhana, dia dapat tidak dapat berisi fungsi, sedangkan tampilan rumit, dia dapat berisi fungsi. Kemudian tampilan sederhana, dia juga tidak dapat berisi kumpulan data, sedangkan tampilan rumit, dia dapat berisi kumpulan data. Kemudian tampilan sederhana dia dapat menjalankan operasi DML, yaitu insert, update, dan delete melalui tampilannya. Sedangkan untuk tampilan rumit dia tidak bisa menjalankan operasi DML. Bukan tidak mungkin, tapi dia tidak selalu ya. Jadi bisa saja, tapi mungkin tidak selalu. Yang pertama mengenai tampilan sederhana. Tampilan yang ditunjukkan di bawah ini dia merupakan contoh dari tampilan sederhana, di mana di sini subquery memperoleh data hanya dari satu tabel. Seperti ini dia hanya dari satu tabel, dan kemudian dia tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Nah, karena ini merupakan contoh dari tampilan sederhana, maka operasi DML yaitu insert, update, dan delete dan juga match dia yang mempengaruhi tabel dasar dia mungkin dapat dilakukan melalui tampilannya sendiri. Sini saya coba untuk contoh berikut ini di dalam run SQL command line-nya. Nah, sebenarnya untuk contoh dari tampilan sederhana ini sudah kita cobakan tadi. Nah, ini dia, yaitu untuk yang create or replace view. Nama tampilannya itu view Euro countries as select country ID, region ID, country name, capital from UF countries where location like Europe. Nah, dia ini sama ya dengan yang kita buat tadi. Kita juga menambahkan region ID, sedangkan di sini dia tidak. Tapi untuk pembuatannya dia ini sama, yaitu sama-sama contoh dari tampilan sederhana. Nama kolom dalam pernyataan select itu dia dapat memiliki alias seperti yang ditunjukkan pada contoh dan juga pada contoh-contoh yang di bawah ini. Ini dia contoh-contoh dari penggunaan alias.
Dimana di sini alias ini dapat dicantumkan setelah pernyataan create view dan sebelum subquery dari selectnya. Nah, seperti ini dia. Di sini saya cobakan dia di run SQL-nya. Nah, ini dia sudah terbentuk ya. Sini saya coba select. Nah, ini dia hasil yang didapatkan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya cobakan untuk contoh yang kedua. Nah, sudah terbentuk dia. Kemudian sini saya select dia untuk Y yang baru kita buat. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan. Ya, hasilnya sama saja seperti yang contoh sebelumnya. Hanya di perbedaan dari penulisannya.
Jadi bisa menuliskan S-nya seperti ini, ataupun dia menuliskan S-nya seperti ini, dia juga bisa. Nah, kemudian hal ini dia dimungkinkan untuk membuat tampilan apakah tabel dasarnya ada atau tidak. Dimana di sini untuk hal ini kita menambahkan kata kunci force ke pernyataan create view untuk menciptakan tampilannya. Nah, sebagai DBA, opsi ini dapat berguna selama pengembangan database, terutama jika kita menunggu hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk untuk diberikan segera. Di mana opsi force dia akan membuat tampilan meskipun tidak valid, sedangkan opsi no force dia adalah default saat membuat tampilannya. Selanjutnya, tampilan yang kedua adalah tampilan rumit. Tampilan rumit adalah tampilan yang dapat berisi fungsi dan juga gabungan grup. Nah, berikut ini adalah contoh untuk membuat tampilan yang dimana dia ini merupakan contoh dari tampilan rumit, yaitu dia memperoleh datanya dari dua buah tabel. Ini dia, bisa teman-teman lihat. Dia mengambil datanya dari tabel WF Countries, terus menggunakan join dengan tabel WF World Region seperti ini. Ini kita cobakan juga di run SQL command lainnya. Nah, ini dia sudah terbentuk tampilannya. Nah, di sini kita select dia tampilan yang baru kita buat. Nah, seperti ini dia hasilnya. Dimana ini dia merupakan contoh dari tampilan rumit yang mengambil data dari dua buah tabel. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya mengenai tampilan rumit, itu dia fungsi grup juga bisa kita gunakan ke dalam pernyataan tampilan kompleks. Misalnya ini dia contohnya, kita bisa menambahkan fungsi grup yaitu max ke dalam query-nya. Ini kita cobakan lagi contoh yang menggunakan fungsi grup ini.
ini dia sudah terbentuk untuk tampilannya yang menggunakan fungsi group. Sini dia ada max, kemudian menggunakan group by seperti ini. Kemudian di sini kita select ya tampilan yang baru kita buat tadi. Nah, ini dia hasil dari tampilan yang sudah kita create tadi. Nah, seperti itu dia contohnya jika menggunakan fungsi group. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mengubah tampilan. Nah, untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus lalu membuatnya kembali, di sini kita bisa menggunakan opsi or replace dalam pernyataan create view. Di mana di sini tampilan lama dia akan digantikan oleh versi yang baru. Misal di sini contohnya, ini tadi sebelumnya di pertama kali kita membuat create or replace view dengan nama view Euro Countries as select seperti ini. Dimana di sini kita menggunakan or replace. Nah, maka di sini dia tampilan ini bisa kita ubah dia pada create berikutnya. Seperti contoh-contoh yang tadi itu dia sudah menunjukkan untuk yang fungsi mengubah tampilan ya. Nah, maka di sini dia untuk bab 15 bagian yang pertama dia sudah selesai mengenai membuat tampilan. Kemudian juga sudah saya bahas tadi mengenai mengubah tampilan. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan untuk bab 15 bagian yang kedua, yaitu mengenai operasi dan tampilan DML. Yang pertama mengenai pernyataan dan tampilan DML. Operasi DML yaitu insert, update, dan delete dapat dilakukan pada tampilan sederhana, di mana operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel dasar yang mendasarinya. Nah, jika kita membuat tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi menggunakan klausal where, maka di sini pengguna masih dapat bisa melakukan operasi DML pada semua kolom tampilannya. Nah, misal di sini tampilan yang ditunjukkan di sebelah kanan dibuat untuk manajer departemen 50 dari database karyawan. Ini dia untuk pernyataan create view-nya. Dimana di sini maksudnya adalah untuk memungkinkan manajer departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Nah, seperti ini dia. Kemudian di sini jika pernyataan create ini dia sudah dijalankan, kemudian kita panggil dia untuk menampilkan datanya lagi dengan menggunakan pernyataan select, maka kita dapatkan outputnya dia seperti ini. Nah, kemudian untuk mengontrol tampilan dengan menggunakan tampilan sebagaimana yang dinyatakan, hal ini memungkinkan bagi informasi DML yaitu insert, update, dan delete untuk semua baris dalam tampilan. Bahkan jika hal tersebut menghasilkan sebuah baris yang tidak lagi menjadi bagian dari tampilan. Nah, maka itu bisa jadi bukan merupakan maksud dari DBA ketika dia membuat tampilan tersebut. Maka untuk mengontrol akses datanya, dua opsi dapat ditambahkan ke pernyataan create view, yaitu with check option dan juga with read only. Nah, misal di sini ini merupakan contoh dari tampilan yang ditetapkan tanpa with check option seperti ini. Tidak ada with check optionnya. Maka dengan menggunakan view employee ID 124 diubah departemennya menjadi departemen ID 90. Ini dia dijalankan untuk operasi DML yang update seperti ini. Maka di sini nanti satu barisnya dia berhasil diupdate. Nah, pembaruan ini dia berhasil dilakukan meskipun sebenarnya karyawan sekarang bukan merupakan bagian dari tampilannya. Nah, maka dengan menggunakan with check option, maka dia akan memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada tampilan tetap dalam domain tampilannya. Itu dia untuk
tampilan with check option, dimana nanti upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap barisnya dalam tampilan akan gagal karena dia melanggar constraint dari with check optionnya. Nah, misal ini dia merupakan contoh dari create view menggunakan constraint with check option seperti ini. Ini ya with check optionnya. Nah, maka sekarang jika tampilan ini sudah dibuat, sudah dijalankan, kemudian nanti kita melakukan update ataupun insert dan delete, itu dia akan menghasilkan kesalahan. Di sini saya cobakan di run SQL command line-nya. Nah, ini dia tampilannya sudah dibuat. Di sini saya select dulu. Nah, ini dia hasil dari tampilan yang baru saja kita buat. Kemudian di sini saya coba lakukan salah satu operasi DML, yaitu update. Nah, maka bisa dilihat ya, di sini dia masih ada yang error. Saya coba lagi. Ini ada yang kurang penulisannya. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini dia. Jika kita coba menggunakan salah satu operasi DML, maka dia nanti akan menghasilkan error atau pesan kesalahannya seperti ini. View with check option where clause violation. Nah, seperti ini dia. Ini berarti kita tidak bisa melakukan operasi DML karena penggunaan dari with check option tadi. Nah, selanjutnya di sini mengenai tampilan with read only. Opsi with read only ini dia memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan, di mana setiap upaya untuk menjalankan pernyataan insert, update, ataupun delete akan menghasilkan kesalahan server Oracle-nya. Nah, misal ini dia, kita buat dia pernyataan create or replace view dari view departemen 50 ini, tapi di sini kita menggunakan kata kuncinya adalah with read only. Sini saya cobakan di run SQL command line.
maka di sini dia tampilannya sudah dibuat ya. Nah, kemudian di sini ini dia sama, jika kita melakukan update, bisa kita lakukan update seperti ini. Nah, maka dia juga akan menghasilkan pesan kesalahan seperti ini, yaitu cannot perform a DML operation on a read only view. Karena dengan menggunakan tampilan with read only tadi, itu dia setiap upaya untuk menjalankan pernyataan DML, yaitu insert, update, dan delete, dia akan menghasilkan kesalahan server Oracle. Nah, selanjutnya mengenai pembatasan DML. Tampilan sederhana dan tampilan kompleks itu dia berbeda dalam kemampuannya untuk memungkinkan operasi DML melalui tampilan. Untuk tampilan sederhana, operasi DML dapat dilakukan melalui tampilan, sedangkan untuk tampilan kompleks, operasi DML dia tidak selalu diizinkan. Nah, berikut ini ada 3 aturan yang harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada tampilan. Nah, yang pertama, kita tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasarinya jika tampilan berisi salah satu dari berikut ini, yaitu yang pertama, jika dia berisi fungsi grup, atau berisi klausa group by, berisi kata kunci distinct, ataupun berisi kata kunci row num pseudo kolom. Kemudian, kita juga tidak dapat mengubah data melalui tampilan jika tampilan tersebut berisi fungsi grup, klausa group by, kata kunci distinct, kata kunci row num pseudo kolom, dan juga kolom yang ditentukan oleh ekspresi. Nah, kemudian kita juga tidak dapat menambah data melalui tampilan jika tampilan tersebut menyertakan fungsi grup atau menyertakan klausa grup, atau dia menyertakan kata kunci distinct, atau menyertakan kata kunci row num pseudo kolom, ataupun jika dia menyertakan kolom yang ditentukan oleh ekspresi, serta jika tampilan tersebut dia tidak menyertakan kolom not null di dalam tabel dasarnya. Nah, seperti itulah dia untuk pembahasan bab 15 bagian yang kedua ini. Selanjutnya saya lanjutkan untuk bab 15 bagian yang ketiga, yaitu mengenai mengelola tampilan. Yang pertama mengenai menghapus tampilan. Karena tampilan tidak mengandung data sendiri, maka menghapusnya tidak akan mempengaruhi data dalam tabel yang mendasarinya. Jika tampilan digunakan untuk menjalankan insert, update, ataupun delete pada data di masa lalu, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Menghapus tampilan hanya akan menghilangkan definisi tampilan dari database-nya. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa tampilan dia disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Hanya pembuat ataupun pengguna dengan hak istimewa drop any view yang dapat menghapus tampilan tersebut. Nah, adapun sintaks untuk menghapus tampilan dia adalah seperti ini, yaitu drop view, kemudian kita tulis nama dari tampilannya. Nah, kemudian mengenai tampilan sebaris. Tampilan sebaris disebut juga sebagai subquery dalam klausa from. Kita dapat menyisipkan subquery di dalam klausa from sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dengan menghapus operasi join dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Nah, misal di sini ada terdapat contoh di mana klausa from-nya itu dia berisi pernyataan select yang mengambil data seperti pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery yang diberi alias sebagai D ini kemudian digunakan bersama dengan permintaan utama yang mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber permintaan. Di mana tampilan sebaris ini dia akan menemukan gaji tertinggi atau max untuk setiap departemennya. Dan query kemudian akan menampilkan nama karyawan dengan gaji yang sesuai dengan query tersebut. Nah, tampilan sebaris dia harus memiliki alias. Misalnya di sini ini dia aliasnya yaitu D, karena di sini dia berfungsi seperti nama tabel dalam klausa from. Dan select departemen ID max gaji ini
bukan merupakan tabel yang valid. Kemudian selanjutnya mengenai analisis top N. Analisis top N adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil, di mana penggunaan analisis top N dia berguna ketika kita ingin mengambil misalnya di sini 5 catatan teratas atau catatan top N dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh query. Nah, berikut ini dia merupakan contoh dari analisis top N-nya seperti ini. Nah, tapi untuk contoh yang ini, hasil nanti yang akan kita dapatkan itu dia tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Hal ini dikarenakan bahwa klausa order by-nya ini dia dijalankan terakhir kali, sehingga baris dipesan setelah mereka diberi nomor terlebih dahulu. Sini saya coba dulu untuk contoh yang ini dengan run SQL. Ini dia hasil yang kita dapatkan. Dimana di sini dia menampilkan karyawan yang merupakan hire date-nya yang terlama. Seperti ini dia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, query ini dia hasilnya tidak seperti yang kita harapkan karena penggunaan order by-nya dia dijalankan terakhir. Nah, untuk mengatasinya, kita menggunakan order by-nya itu dia tidak di terakhir lagi, melainkan di sebelah sini. Nah, dimana di sini untuk query analisis top N menggunakan tampilan sebaris atau subquery untuk mengembalikan kumpulan hasilnya. Di sini kita menggunakan row num ini dalam query untuk menetapkan nomor baris ke dalam kumpulan hasil. Kemudian nanti query utama kemudian nanti akan menggunakan row num untuk memesan data dan mengembalikan 5 besarnya. Dimana di sini dengan menggunakan tampilan sebaris klausa order by, ini dia seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kita memasukkannya bukan di terakhir seperti contoh yang pertama, melainkan kita lakukan dia sebelum row num-nya ditambahkan. Nah, misal ini saya coba untuk yang contoh dengan order by-nya yang sudah dimasukkan sebelum row num-nya.
maka ini dia hasil yang kita dapatkan. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang order by-nya terakhir, ini dia order by-nya yang sebelum row num-nya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, pada contoh yang sebelumnya kita jalankan, tampilan sebaris pertama-tama dia akan memilih daftar nama akhir atau last name dan tanggal perekrutan karyawannya atau hire date-nya. Itu yang akan dijalankan adalah select last name, hire date, current employees-nya. Kemudian nanti tampilan sebaris akan memesan tahun dari yang tertua hingga yang terbaru, yaitu dengan menggunakan klausa order by. Baru kemudian nanti klausa permintaan luar where itu dia digunakan untuk membatasi jumlah baris yang akan dikembalikan dan harus menggunakan operator kecil dari atau kecil dari sama dengan. Nah, seperti inilah dia untuk penggunaan dari analisis top N. Nah, maka di sini sudah selesai untuk pembahasan atau penjelasan dari materi bab 15 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.